Apabila kamu berada pada suatu keadaan tertentu, janganlah kamu meminta suatu keadaan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Apabila kamu berada di pintu istana, janganlah kamu masuk sebelum kamu disuruh masuk. Janganlah kamu menganggap cukup dengan kebenaran masuk itu saja, karena boleh jadi itu adalah suatu dalih atau tipuan dari raja itu. Hendaklah kamu bersabar sampai kamu dipaksa masuk ke dalam istana itu atas perintah raja itu sendiri. Karena dengan demikian kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan kamu masuk ke dalam istana itu. Sekiranya kamu masih dihukum juga, maka hal itu adalah lantaran kamu bersalah, tamak, tidak sabar, tidak bersopan santun, dan hendak menikmati kepuasan keadaan hidup yang sedang kamu hadapi itu. Jika kamu dipaksa masuk dan kamu pun masuk, maka hendaklah kamu memasukinya dengan penuh sopan santun, penuh hormat, dan memperhatikan apa yang diperintahkan kepada kamu tanpa meminta kenaikan taraf hidup. Allah berfirman kepada Rasul-Nya, "Dan janganlah pandanganmu dipengaruhi oleh apa yang kami karuniakan kepada segolongan manusia dari kemegahan hidup di dunia ini, karena kami menguji mereka dengan itu. Adalah rezeki yang diberikan oleh Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal." Allah menasihati nabinya supaya berhati-hati terhadap keadaan yang ada itu dan supaya ridho dengan karunia Allah. Dengan kata lain, firman ini menyatakan, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa perkara-perkara yang baik-baik, kenabian, ilmu, keridhaan, kesabaran, kekuasaan agama, dan berjihad di jalan Allah, semua itu adalah lebih baik dan lebih berharga daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang lain. Kebaikan itu terletak pada menjaga keadaan yang telah ada, merasa puas dengannya, dan menjauhkan segala keinginan kepada yang lain. Karena perkara-perkara itu telah dikhususkan untuk kamu, atau untuk orang lain, atau bukan untuk siapa-siapa, tetapi oleh Allah telah dijadikan sebagai suatu ujian. Jika suatu perkara itu telah dikhususkan untuk kamu, maka pasti kamu akan mendapatkannya, baik kamu menyukainya maupun tidak menyukainya. Tidaklah wajar kamu menunjukkan ketidaksopananmu atau ketamakanmu, karena hal itu bertentangan dengan akal dan ilmu yang sempurna. Apakah gunanya kamu mengharapkan apa yang telah ditentukan untuk orang lain, karena kamu tidak akan mendapatkannya? Sekiranya suatu perkara itu tidak ditentukan untuk siapa-siapa, maka itu adalah suatu ujian belaka. Orang yang berakal tidak akan bersahaja untuk mencari suatu ujian. Karenanya kebaikan itu adalah menjaga dan ridho dengan keadaan yang ada sekarang.
Setelah kamu dibawa ke tingkat atas, lalu dari situ kamu menuju puncak istana, kamu harus berhati-hati seperti yang telah kami nyatakan mengenai penghormatan, berperangai baik dan tidak banyak bicara. Berhati-hatilah, dan hendaknya kamu berbuat yang lebih baik dari ini, karena sekarang kamu sudah dekat dengan raja dan juga sudah dekat dengan bahaya. Oleh karena itu, janganlah kamu meminta perubahan keadaan dari keadaan sekarang kepada keadaan yang lain, baik keadaan itu lebih tinggi maupun lebih rendah. Dan janganlah pula kamu meminta supaya keadaan itu tetap atau akan diganti. Kamu tidak mempunyai hak memilih di dalam perkara ini. Jika kamu meminta, maka hal itu adalah tanda bahwa kamu kurang sopan, akan merendahkan derajat kamu dan merugikan kamu juga. Karenanya, teruslah berbuat sebagaimana yang kami tunjukkan, sehingga kamu dinaikkan ke suatu tingkatan dan ditetapkan di dalam tingkatan itu. Maka ketika itu kamu akan mengetahui bahwa semua itu adalah karunia Allah yang menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Tetaplah kamu berada pada satu tempat itu, dan janganlah berubah-ubah lagi. Awal keadaan perubahan kerohanian adalah milik Allah, wali Allah yang biasa. Sedangkan maqamah perhatian kerohanian adalah kepunyaan Allah, wali Allah yang derajatnya